Selama rentang berapa Nggak tahun kita nyangka udah ya. menjual segitu. Dan kayak kita juga sudah memiliki lebih dari 50 official judul komik yang udah kita buat, maupun baik itu printed ataupun format webtoon gitu. Dan untuk nambahin juga, kita juga sudah ada sekitar 20 judul komik yang udah kita licensing dan publishing ke luar negeri, kayak ke Jepang, Korea Selatan, Italia, Rusia, Thailand, sama Malaysia. Sekarang kita baru nambah lagi ke Singapura juga. Oke, pagi kan? Selamat malam semua, selamat datang di Technic Session bersama gua Dani dan co-host gua Dinoy. yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke, intronya bagus tuh. Tapi ya, Din, apa kabar hari ini? Gua rasa lu kayak ada isu-isu lu sakit nih. Iya bro, gue demam, kurang tidur sama kemarin kena hujan soalnya udah badai. Jangan basah-basahan dong. Tapi ya, Apa-apa tolong ya. guys tuh. Tapi doanya guys buat Dino ya yang lagi sakit, kasihan. Terima kasih. Oke, tapi Din, ini pembahasan kita menarik nih buat hari ini. Yang Wah, gua pengen tahu dari kemarin loh. Platform komik, majalah, buku versus platform online nih. Soalnya kan wah, itu banyak menarik banget tuh. banyak ya orang udah kadang membaca itu jembatan ilmu kan, tetapi sekarang orang membaca bukan buku lagi, tapi HP. Berita pun di HP sekarang ada. Jadi Iya apakah betul. platform yang fisik akan mengalahkan platform yang maya? Kita akan bahas itu dengan tamu kita hari ini nih, Mas General Palvi atau enggak Mas Wia. Apa Mas Wia kan? Mas Wia. Wia sama kan? Gue lupa tamu sendiri. Tapi silakan Mas, unmute Mas Esa. Nah, Halo, malam semuanya. ya malam Selamat Mas. malam. Ya, malam Mas Dani, malam Mas Dinui, semoga cepat sembuh Mas Dinui juga. Terima kasih banyak. Amin. Tapi Mas, ini kita sebelum masuk pembahasan nih, mungkin kita perkenalan dulu. Mas Esa ini siapa sih, pendatang di mana? Boleh ya. Mungkin Jadi saya kenalin diri dulu ya. Saya Esa Pavli, biasanya dipanggilnya Esa Pavli. Kalau saya di Reon ini sebagai editor, dulu pernah jadi community manager juga di Reon. Terus sekarang saya jadi project manager di Reon. Gitu. Udah sekitar 3 tahun sih sejak saya bergabung di Reon dari tahun 2017. Lama ya, gitu. Udah veteran. Iya, nggak veteran juga sih ya. Tapi ya ini pengen tanya Mas, kayak pengalamannya di Reon itu gimana pas? Soalnya ini kan Reon ini adalah platform komik dan majalah kan, jadi dan ini salah satu yang bertahan mengalahkan yang lain gitu dari platform-platform majalah yang lainnya gitu. Padahal udah nggak ada nggak sih? Masih ada. Masih ya? Masih ada. Jadi kan, Mas? Jadi mungkin langsung ke apa sejarahnya Reon kali ya, nggak apa-apa? Iya, gimana Reon itu? Boleh. Jadi Reon itu udah dari tahun 2013 dia pertama kali launch di event Popcorn Asia. Dan di situ Reon itu dari awal itu udah terbit dalam bentuk majalah sih. Dalam bentuk majalah kompilasi, di mana di majalah itu ada ada sekitar 6 atau 7 judul komik yang semuanya lokal, dibuat oleh komikus Indonesia. Dan itu ya ada macam genre, ada yang action, ada yang romance, dan lain-lainnya gitu. Oh, jadi dari awal terbit langsung kompilasi komik gitu. Jadi Reon ini adalah cuma platform kayak komik-komik kreator Indonesia jadi masuk ke situ semua gitu ya? Jadi Reon Komik hadir sebagai salah satu penerbit komik cetak yang bisa mewadahi komik-komik dari teman-teman komikus buat bisa terbit di Reon kayak gitu. Sama dengan kalau nggak salah waktu zaman itu memang apa ya, penerbit komik itu mulai banyak yang bermunculan sih, nggak cuma Reon doang gitu. Dan penerbit komik cetak terutama saat itu masih belum apa ya, platform komik online masih belum hadir lah gitu. Dan juga ini meledaknya Reon pas kapan Mas? Sampai saya cuma tahu Reon ini pas itu munculnya cosplay Punipun yang karakter siapa ya OC-nya itu Mas? Oren. Iya. Nah. Itu kayaknya Reon itu mulai mengadopsi strategi untuk memunculkan
versi cosplay dari maskot-maskotnya itu kayaknya dari tahun 2015-an atau 2014-an, sekitar itu sih. Gitu. Jadi Reon itu membuat karakter maskot-maskotnya ada Reon, Reina, Reno, Oren, dan yang lain-lain itu digambarkan sebagai maskotnya Reon gitu. Reon Family namanya, dan itu dipilih juga cosplayer yang bisa mewakilkan itu biar ibaratnya kayak fans Reon bisa ketemu dengan karakter maskotnya langsung di event-event gitu, di acara-acara launching gitu. Kayak waifu gua nyata gitu. Iya, kalau si Reina itu sampai ada apa ya? Sampai ada istilah Paduka Reina gitu. Jadi iya, jadi kalau fans-fans yang condong ke arah masuk gitu bisa minta diinjek sama Reina kalau di event ya, semacam itu. Gila. Dan Reina itu kayak bisa dibilang yang rambut ungu itu kan? Iya, ya. rambut ungu yang tipe apa ya, tipe kudere kali ya. Iya, kudere gitu. Ya, kayak, dan tapi dulu kan cuma 2 pas 2016 2017 kayak pas awal-awal itu masih 2 kan, tapi pas sekarang saya dengar udah 5 itu. Kayak ada Reno dan semacamnya gitu. Iya. Karakternya satu karakter dari Oren, Reina dan semacamnya gitu, keluarganya mungkin personality-nya jelasin gitu. Iya, kalau misalnya Reno sih, Reno lagi. Yang utamanya si Reon itu dia personality-nya ya yang pure, innocent, pokoknya adik paling inilah, paling bontot gitu. Dari 3 bersaudara, aslinya tuh 3 bersaudara gitu. Yang paling tua yang namanya Reno, yang laki-laki rambut biru itu kayak apa ya? Kayak pinter, dia bisa menginvent benda-benda unik dan suka belajar gitu-gitulah, teladan. Nah kalau yang Reina ini ya dia apa ya istilahnya ya Carlos. Dia banget lah. Iya. Kalau dibilang Carlos ya mungkin kayak galak gitu, galak, jutek, tapi sebenarnya dia juga sayang banget sama si Reon. Sebenarnya itu sambil mengkaitkan juga sebenarnya sekitar sebulan 2 bulan yang lalu kita baru launching ini komik Reon and Friends. Itu komiknya, kisahnya Reon dan keluarganya dan teman-temannya itu ada di Instagram. Itu bisa dibaca gratis semuanya, betul. Itu yang gambar si Kak Dini Marlina, komikus tercepat. Jadi tiap sehari ada 3 komik publish. Iya, jadi ya itu yang gambarnya si Kak Dini, dan itu kita udah mulai aslinya itu kontennya ada di majalah. Gitu. Jadi sekitar nomor ke-22 atau 20 seingat saya itu Reon and Friends mulai ada komik 4 koma. Komik 4 koma di majalah gitu. Terus ya akhirnya kita warnain, kita re-layout dan kita upload di Instagram gitu. Biar para pembaca juga bisa langsung suka gitu dengan karakter Reon and Friends, dan tanggapannya juga lumayan ini banget, lumayan oke banget. Iya, langsung banyak yang follow. Dan gitu juga sih. Ini dulu Reon dari sekarang series Reon yang majalahnya udah berapa banyak ya? Sekarang kalau series majalahnya di nomornya ya kita sudah di nomor 48. Udah banyak. Nomor ke-48. Iya, udah banyak banget, udah jauh lah. Mungkin dikit lagi udah ulang tahun Gold ya, kalau 50 gitu kan. 50 gitu. Kayak 50 years of gini. Iya, Gold anniversary dikit lagi sebenarnya gitu. Ditunggu. Dan udah banyak juga judul-judul yang udah tayang di Reon Comics. Ada bahkan kayak nama-nama kayak Anissa Anisviani yang bikin Sayuko itu yang pas Sayuko, terus Mas Isyun, ada Mas Okto, ada si Mas Suryo yang bikin Tower, Isyun yang bikin Grand Legend Ramayana, Okto yang bikin Galau Man, superhero yang bisa berubah kalau ditolak cewek kayak gitu. Cewek itu, tapi itu dulu kan dia hilang kan dulu Galau Man itu. Dulu nggak upload, ternyata pindah di Reon gitu. Loh, tiba-tiba kenapa nggak upload ini? Oh alah. Kalau yang itu kayaknya ini deh, Animacore yang komik online juga yang dibikin sama si Aloysius Alpha. Itu juga awalnya kan dia upload di Facebook ya, terus akhirnya dibikin Animacore di Reon juga untuk satu season gitu. Nah itu ada Galau Man-nya. Ya
Jadi sudah banyak ya kayak Udah banyak total banyak. total selama dari tahun 2013 tuh kita sudah menjual lebih dari 1,5 juta kopi majalahnya terjual, dan Lumayan. sudah lebih dari Bukan lumayan itu, 400.000 Din. Itu bukan lumayan followers. lagi. Iya, selama rentang berapa Nggak tahun kita nyangka udah ya. menjual segitu. Hmm. Dan kayak kita juga sudah memiliki lebih dari 50 official judul komik yang udah kita buat, maupun baik itu printed ataupun format webtoon gitu. Dan untuk nambahin juga, kita juga sudah ada sekitar 20 judul komik yang udah kita licensing dan publishing ke luar negeri, kayak ke Jepang, Korea Selatan, Italia, Rusia, Thailand, sama Malaysia. Kemarin kita baru nambah lagi ke Singapura banyak. juga ada. Dan Seperti ngomongin itu. soal webtoon, kan ini banyak kan komik di Indonesia yang rame di webtoon juga, kayak Mbak Sayuko dan semacam, kayak juga Flawless, Wonderwall dan semacamnya. Apakah atau lebih tepatnya Reon bakal upload juga ke webtoon gitu, ada original series atau semacamnya kayak Reon Family gitu, bakal ada komiknya di situ? Ya, kemungkinan secara garis besar sih kita bakal ada ya, karena ya itu, selain Reon itu tetap menjadi penerbit komik cetak, kami juga akan menjadi penerbit atau penyedia konten komik digital dalam format webtoon gitu ya. Yang saat ini yang sudah kami lakukan, sudah kami lakukan ya, kami mengkonversi, merelayout komik-komik cetak yang sudah kami terbitkan, yang ada di majalah sama editan Kobon, itu kita relayout ke format webtoon dan kita licensing gitu. Kita berbisnis lisensi ke platform-platform online yang berminat dengan konten yang kita punya, kayak gitu. Jadi webtoon perjalanannya udah lumayan jauh ya, dari 2013 sampai 2020 sekarang, dan hampir mendekati 50 tahun gitu. Bakal ada anniversary 50 tahun nanti. belum 50 tahun, 50 volume. OTW. 50 tahun. Amin 50 Amin, tahun. Aminin. Reon Comics 50 tahun, bukan 50 cuman tahun. ini ya doang ya, bukan cuma majalahnya doang. Serius. Tapi ya lumayan banyak, tapi ya hari ini juga namanya juga komik atau majalah juga, kadang banyak orang males atau kurang membaca di ini loh, yang fisik, dimana karena ada internet dan semacamnya. Jadi kita akan bahas itu selanjutnya deh, setelah break yang satu ini. Dan juga buat para pendengar, silakan kalian request lagu ke gua sama Dinuy untuk di play pas break lagi nanti. Jadi oke, kita break dulu ya, Din. Silakan, Din. Boleh. Ya, lagu berikutnya adalah Sahabat, yang merupakan theme song dari Reon. Wih, Ini mantap. tanpa direncanakan. mantap. Mantul. Kan hiu makan sojoy, enjoy. Diem. Oke, kembali lagi bersama gua Dani dan host gua. Oke, masih hilang. Gitu lah. Nge-lag gitu. Kita akan kembali membahas topik hari ini yang di Kalkin Session bersama gua, yang akan menghibur kalian malam hari ini. Oke. Kenapa sih? Sumpah, setiap intro gak ada yang bener sih lu. Allah, tapi ya itu lagunya mantap banget ya, Mas. Iya. Itu jadi lagu yang ditujukan untuk Reon Comics tuh menyebut fanfare-nya dengan sebutan Reon Nights gitu. Jadi itu kayak, dan konsep nyalakan mimpimu ini sebenarnya boleh cerita dikit ya dari dari zaman founder cerita ke saya gitu kan saya juga belum ada di Reon dari zaman dia pertama kali muncul gitu. Kalau dari cerita founder bahwa Reon ini arti dari nama Reon itu tersebut itu kayak menyalakan kembali gitu. Reon gitu. Maksudnya adalah untuk menyalakan kembali semangat komik-komik Indonesia di tanah air, di negeri sendiri gitu. Dan founder-founder di Reon Comics tuh memiliki semacam visi untuk menjadikan komikus di Indonesia ini tuh bisa hidup dari ngomik gitu loh, bisa sejahtera dan hidup dari membuat komik Indonesia gitu. Dan juga biar komik Indonesia tuh nggak
nggak kalah lah dari komik-komik lain dari negara lain kayak gitu sih. Dulu semangatnya tuh seperti itu gitu. Jadi agar komikus-komikus Indonesia juga bisa istilahnya bisa hidup layak lah gitu dengan Ah, membuat komik di Indo. wah, saya kira dapat namanya kayak, wih mati lampu, nyalain lagi deh, Reon. Iya, makanya kayak Wah, nama bagus nyalakanlah itu. mimpimu gitu. Nama, tapi ya udah panjang banget. Apakah ke depan nanti bakal ada project baru nih dari Reon di YouTube gitu atau semacamnya? Mungkin live action atau apalah gitu. Sebenarnya kita dulu sudah pernah mau ada. Oh iya, Reon itu juga udah ada ini. Kalau kalian buka www.reon.tv itu bisa kalian cari Seaverse. Itu adalah series live action yang di develop sama Reon dan itu tentang genrenya thriller dan horor gitu. Itu kayak tentang seorang anak yang tiba-tiba diteror sama orang misterius lewat DM dan lain-lain, dan di situ dia akan mencari tahu siapa orang yang meneror dia, bahkan kayak sampai ngirimin video pembunuhan bla 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 gitu. Itu ada sekitar 4 episode kalau nggak salah sih. Dan itu mini series gitu loh. Nah, itu di situ juga dari series itu Crayon Comics juga sudah menerbitkan komik Seaverse Adeline. Jadi itu kalau yang kami cetak itu adalah prolognya gitu. Dan sekarang Jadi dari komik yang kami cetak yang Seaverse Adeline ini adalah prolog untuk Seaverse yang ada di YouTube. Jadi begitu. Ya, terus juga Reon Comic itu sebenarnya dulu pernah kita mau bikin semacam live action dari komiknya Sayuko versus Big Slacker Baby. Big Slacker Baby itu. Betul. Saya tanyain juga tadi itu, saya lupa mention soalnya Iya. itu saya juga. Iya, kita juga pernah mau bikin semacam sinetron gitu di stasiun TV. Cuman sepertinya ada kendala di PH-nya, jadinya untuk sementara di hold dulu kayak gitu sih. Sebenarnya agak sayang soalnya udah konsepnya waktu itu kayak mau ada gabungin animasinya juga gitu. Iya, jadi kayak dari live action nanti kalau ada adegan apanya ada animasinya juga kayak gitu sih. Dan semoga mungkin bakal partnership di tempat platform lain kayak di Netflix atau iya, amin. Soalnya lumayan banyak kalau tempat streaming sekarang. Iya, memang betul. TV dan bisa kayak di TV. Iya. Ya di NTV saya buang gitu. Udah generasinya udah beda lagi ya. Udah nggak nonton TV lah. Soalnya kan orang di internet, mostly internet, dan ngomong soal internet nih pembahasan kita pas nih. Wih, Nah, ini membahas sampai sekarang masih baca buku nggak? Tempat kayak tempat bacaan fisik itu, majalah, buku atau semacamnya, selain di Reon gitu. Kalau saya pribadi sih masih baca buku ya. Jadi kayak buku selain komik, misalnya kayak buku tentang light novel gitu atau kayak yang nyangkut kerjaan gitu misalnya. Cuman ya apa ya, kalau misalnya ini kita mengkaitkan sama apa sih komik fisik dan komik digital tuh sekarang tuh paradigmanya tuh kayak apa gitu. Ya sebenarnya ada ini juga bahwa kalau misalnya orang beli konten komik digital, beli bukan cuma sekedar gratis. Kalau beli itu kan berarti orang apa ya, hanya mengkonsumsi saja gitu. Dia membeli, mengunlock, terus ya udah baca, udah gitu kan. Nah, tapi kalau orang membeli buku fisik itu gak cuma ngebeli tapi dia juga mengkoleksi gitu. Iya, benar. Tuh, dia bisa memegang bukunya secara langsung, dia bisa mengkoleksi di perpustakaannya sendiri di rumah gitu, dan itu kan apa ya, semacam ada perbedaan di mana kenikmatan yang didapat gitu dari baca online sama membaca buku fisik yang kita punya sendiri kayak gitu sih. Dan itu juga menjadi apa ya? Itu juga menjadi salah satu alasan Reon Comics itu masih optimis gitu dengan komik kita kayak gitu sih.
Dan juga kalau buku pun dan koleksi ada kayak rasa-rasa bangga gitu. Wih, kalau teman gua datang, gua dikira pintar ini. Ya, Wah, banyak buku ini lu tapi yang dibaca pintar sih komik. baca. Ya bacanya komik. Nggak apa-apa sih kalau baca komiknya ini, komiknya yang berbobot juga. Iya lumayan. Itu. Atau novel-novel gitu yang at least bisa mengajarkan sesuatu di hidup kita bagus sih. Tapi Betul. kalau soal kayak kelebihan dan kekurangannya di fisik juga dan online juga biasa ada sih. Kayak kekurangannya fisik itu mungkin ya itu aja terus ya. Kayak nanti bakal ada waktu bosen baca ininya gitu. Nah, pengen update tapi update-nya lama juga gitu, nungguin lama, cetaknya lama. Nah, kalau dia online malah ini per minggu udah pasti ada update seperti itu. Yang dimana kayak contohnya mungkin di Wattpad ada series novel yang berlanjut gitu kayak apa ya, dulu kan Kisah Desa Penari itu rame banget itu kan dan orang banyak tertarik di mana ya, karena Wattpad sih atau Twitter itu Karena viral di sosial media sih kayaknya kalau Desa Penari. Tapi intinya sih gini sih, digital itu kalau menurut saya itu hanya mempermudah aksesnya juga terutama untuk yang memiliki smartphone dan gawai pintar lainnya gitu. Maksudnya kayak ya kalau dari dulu kan komik cetak itu mungkin kayak mau baca ya harus beli gitu kan gitu. Nah ini sekarang ya tapi kan itu juga kalau sekarang misalnya kita nebitin komik di platform online lah gitu, platform online atau apa ya, kan nggak semua komik yang bisa dibaca itu ya bisa langsung istilahnya apa ya, bisa langsung dapat perlakuan sama dan kayak orang nebitin komik di penerbit komik gitu loh. Ada yang cuman upload free dan yang penting bisa dibaca banyak orang kayak gitu dan tidak mendapatkan kompensasi apa-apa dari platformnya ya. Platformnya sih senang-senang aja gitu, makin banyak orang yang upload. Dan juga mostly orang kalau buat pencipta buku, majalah dan komik itu kalau memonetization atau memuangkan karya mereka di online itu agak susah soalnya pasti lama progresnya. Tapi kalau fisik kali sisa ke penerbit dan penerbit nerima dan dijualkan beberapa cetak gitu, beberapa kopi. Nah itu lebih gampang masuknya. Lebih gampang dan lebih susah juga kadang. Jadi kayak kalau mau masuk ke penerbit itu kayak apakah sesuai dengan lini komik yang diterbitkan gitu. Misalnya kalau misalnya kayak di Reon ya biasanya kita menerima all genre dan all style, tapi kali ini Reon itu fokusnya untuk ke seri horror dan romance dulu kayak gitu misalnya. Nah, untuk para pendengar yang suka membuat komik atau mungkin ada penggambar di sini, silakan kalian buat komik kalian dan mungkin Reon bakal nerima gitu. Bisa kan kita selalu membuka program yang namanya Get Publish. Jadi itu buat teman-teman komikus yang mau coba apakah komiknya bisa diterbitkan di Reon Comics, itu bisa nanti kunjungin website kita di www.reoncomics.com gitu. Soal itu bisa di akhir podcast bakal di-share di studio sharing, bakal ada di situ. Boleh. Tapi soal pendapat lain nih, Mas kalau ngerasa lebih suka yang mana sih, fisik atau yang maya? Kalau saya pribadi masih lebih suka yang fisik ya, karena yang dunia maya itu yang pertama itu kita tidak berasa memiliki sense of belongingnya gitu loh. Jadi kayak baca doang gitu kayak artikel biasa. Iya. Jadi kalau misalnya saya nge-unlock komik di online gitu kan, ya udah cuma untuk baca itu doang. Kecuali ada beberapa sih teman-teman kreator yang memang ibaratnya mempaketkan gitu. Jadi kayak saya beli atau saya subscribe misalnya di Karya Karsa atau platform sejenis. Misalnya nanti saya subscribe sekian rupiah dan nanti di ujung-ujungnya saya bisa punya buku fisiknya gitu, atau kita bisa nge-subscribe berapa kali setelah dapat buku fisiknya. Jadi intinya sih lebih pengen masih ada punya buku fisiknya sih. Soalnya kalau kita cuman berarti membaca konten komik online gitu ya, ya kalau bagi saya sih yang itu sense of belongingnya nggak ada. Terus yang kedua ya kan itu membutuhkan apa ya, butuh pulsa, butuh internet dan butuh ketergantungan lainnya juga gitu.
Kalau Dan juga duit misalnya harus top up dan semacamnya. Tapi kalau yang buku ya, sekali kayak mungkin sekitaran 100.000 paling minimal atau mungkin intinya 50.000 ke atas itu udah dapat bukunya dan itu permanen. ya betul gitu kan. Dan kalau misalnya kita lagi itu ya bisa dijual lagi gitu kan. Istilahnya ada nilai ekonomisnya lah gitu. Bisa dibilang Yang kayak bisa kita collection ituin. yang kayak ini koleksi dan juga kayak nyari buku lama yang series ini Ya, gitu. Lirisan iya ini betul. bakal Atau dinaikin kayak dan bakal jadi kayak uang lebih misalnya banyak lagi. Jadi kayak kalau misalnya kita taruhlah misalnya kita kebanyakan buku nih ya kan, kita butuh space lebih ya, kita bisa jual-jualin koleksi lama gitu kan kayak gitu. Kalau misalnya yang kita beli-beli di online itu ya nggak bisa gitu kan. Soalnya kalau saya lihat ya di platform komik online itu ya itu memang didesain dan diatur agar diatur khususnya untuk pembaca yang tipenya tipe cepat gitu loh. Jadi kemudahan akses di mana aja dan kapan aja itu diimbangi dengan konten yang harus ibaratnya update minimal paling cepat seminggu sekali gitu kan. Terus juga semakin banyak konten yang udah tersedia, orang akan semakin lama ada di platform tersebut, spending time di platform tersebut. Terus kalau misalnya platform itu kayak misalnya memasang iklan gitu kan, misalnya kayak udah baca episode 2 sama 3 mau ke 4 itu ntar ada iklan dikit gitu kan, tuh orang bisa yang mau iklan kan bisa masuk gitu, jadi ada revenue kayak gitu dan ya kalau online sih masih banyak catch-nya ya, maksudnya masih Iya, banyak kayak hal itu ya. pay-nya gitu kayak ada harus top up dan semacamnya. Iya Emang agak dan ganggu sih. dan sebenarnya kalau di Indo itu sayangnya masih budaya masyarakat kita masih belum ke arah sana, terutama untuk membaca komik ya gitu. Karena Karena ya dari awal muncul mungkin komik online itu anggapannya orang apapun yang ada di online gitu harus bisa dibaca gratis gitu. Padahal kan dari situ juga ada ya sama aja orang bikin komik online dan fisik sama-sama ngegambar, sama-sama creating something gitu. Dan itu juga beda cuma ini platform doang. Betul, gitu. Beda cuma akses dan cara bacanya aja. Iya. Dan juga kalau di Indo bisa dibilang ada yang beda kayak membaca buku asli dan membaca di online doang. Soalnya ya netizen Indo mostly juga nggak menghujat, tapi banyak yang jarang baca. Jadi kayak ada peraturan-peraturan atau mungkin kayak artikel yang penting mereka cuma skip aja. Yang main Guard Lancer itu masih nggak dibaca, padahal itu hal penting harus dibaca. Iya, sebenarnya apa ya, PR-nya masih panjang sih. PR-nya masih panjang untuk kita semua yang ada di dunia komik Indonesia tuh semacam mengedukasi atau mengculture pembaca Indonesia agar menghargai komik-komik yang dibuat para komikus, baik itu online maupun cetak gitu loh. Karena ya apa ya, ini mungkin ngaruh ke disposable income juga. Jadi kan udah jelas ya pendapatan per kapita kita sama negara-negara lain ya, kayak misalnya di Amerika atau Jepang itu beda gitu. Mereka itu mungkin pendapatannya masih cukup untuk kebutuhan tersier, yaitu entertainment gitu. Komik ini kan masuk ke kebutuhan tersier, entertain kan gitu. Jadi kalau mereka merasa terhibur, mereka masih punya disposable income atau budget untuk membeli komik online gitu, dan mereka juga terculture untuk nge-appreciate autornya gitu loh. Kalau di sini ya sadly masih banyak yang kayak gue udah ngabisin pulsa nih, ngabisin kuota gue buat baca gitu. Ngapain lagi gue harus bayar unlock chapter lo gitu. Ya, kalau something like that gitu. Soalnya mental Indo ya internet gratis gitu. Padahal mereka nggak mikir yang buat karya ini harus disupport juga. Yang kalau disupport harus lewat kayak donasi, duit dan semacamnya. Itu hal penting, soalnya manusia butuh duit, cuy. Betul. Ya, masalahnya banyak yang mungkin beberapa orang atau banyak yang masih nganggap kayak gue buka platform webtoon ini udah ngebayarin gitu semuanya gitu. Ya, it's not working like that gitu. Ya masih banyak banget PR makanya. Ada teks dan semacamnya itu, ada juga kayak
mau tour, dan itu turnya pasti dari webtoon juga, dan mungkin juga tamu-tamunya atau ya artis-artisnya, talent-talentnya itu bakal dipotong karena udah jadi tamu di tour itu. Jadi Semacam ribet itulah. lah, ruwet banget kalau soal orang-orang Indo disuruh membayar platform dan semacamnya itu kayak Ya, iya, makanya kalau apa ya? Kayak misalnya dulu kalau misalnya komik cetak aja gitu, komik fisik kayak Reon gitu ya. Kalau yang nggak mau baca kan paling paling pinjem dari yang beli gitu kan atau gimana gitu. Ya tentu saja kita juga tidak apa ya, tidak mengindahkan pembajakan dan sejenisnya, misalnya kayak scanlation lah, upload ke apa kayak gitu kan. Terus nanti kayak masukin ke situs-situs pribadi, kasih link yang AdSense atau apa ya gitu kan, itu perbuatan yang tidak terpuji lah gitu. Dan karena itu juga dari situ juga nggak ada apa ya, nggak ada support yang mengalir ke autornya langsung gitu kan, kalau nggak beli komiknya sebanyak dan itu. apalagi Dan kalau di online pun kebanyakan orang re-upload, yang dimana kalau di platform fisik nggak ada yang namanya re-upload. Masa ada yang nge-screenshot per halaman gitu? iya, Nggak kalau yang scanlation bisa aja ada gitu kan, Scanlation hanya tapi for the sake of mereka upload ke WordPress mereka sendiri. Tapi kalau mau baca misalnya dikasih link AdSense yang sekali klik dapat berapa sen dolar gitulah, yang kayak dan itu gitu-gitu. masih jumlah nggak banyak gitu. Iya, Mendingan berarti most likely kalau mau gampang yang dimana penghasilannya mudah dan banyak dan anti re-upload, mending fisik kalau untuk kayak kreator komik dan majalah itu semacamnya. iya, karena kalau fisik itu juga udah ada ini kan, udah ada persetujuan antara publisher, penerbit cetaknya dengan author gitu loh. Apakah itu bisa semacam ada advance royalty, misalnya komikusnya dibayar duluan sekian rupiah, dan nanti jika royalti bukunya melewatin itu baru ada revenue sharingnya kayak gitu-gitu. Atau misalnya dibeli putus, misalnya saya beli, kamu bikin sejumlah halaman ini, misalnya bikin sekitar 200 halaman satu buku gitu kan, terus nanti dibayar per halaman dan itu beli putus, jadi setelah ini nggak akan ada royalti lagi, macam-macam sebenarnya gitu. Sama kayak kalau penerbit, kalau apa ya, platform komik online misalnya, mereka memang untuk komikus official untuk satu episodenya dibayar berapa gitu, dan harus tayang per minggu gitu. Tapi untuk menembus batas itu, nah itulah yang apa ya, yang untuk menembus gerbang agar diterima untuk bisa dicetak di penerbit cetak dan juga untuk bisa ditayangkan di penerbit komik online, itu yang cukup ini, bukan cukup ribet sih, maksudnya cukup inilah perjuangan untuk bisa nerbitin di situ gitu. Jadi kalau misalnya karena ya platform penerbit itu kan pasti punya standar gitu loh, dan standar itu bisa dilihat dari komik-komik yang udah diterbitin kayak Reon gitu. Misalnya bisa lihat di komik-komik yang udah terbitin di Reon tuh standarnya kayak apa sih minimal, oh ceritanya begini, terus artnya harus standarnya segini, bukan soal art style doang ya gitu. Jadi kayak kadang tuh orang kayak berpikir, oh ini karena gue style gambar gue nggak seragam. Sebenarnya nggak cuman, sebenarnya bukan doang. itu sih, sebenarnya bukan itu gitu, asalkan gambarnya udah anatominya rapi, proporsinya oke, gesturnya oke, nggak kaku gitu kan, dan juga flow ceritanya juga enak dibaca, nggak bikin Yang orang saya mau mention itu, pusing. soalnya orang kebanyakan mikir ini gambarnya nggak terlalu menarik, nggak baca. Padahal yang komik itu atau majalah itu bagus kontennya di dalam, nggak cuma di fisiknya aja, tapi di penjelasan ceritanya dan semacamnya gitu. Konten-konten lainnya harus dilihat. Gimana Iya, penerbit kayak gitu juga. iya betul. Karena ya sebelum bisa diterbitkan oleh penerbit, ya pastinya penerbit akan melalui berbagai macam Review. proses dan stepnya terlebih dahulu. Ya bisa di editorial, mulai dari ceritanya, mulai dari gambarnya dan lain-lain gitu. Agar agar kalau misalnya nanti udah rilis ceritanya menarik, orang mau beli, mau invest kan kayak gitu kan. Udah. Jadi Banyak yang kita itu. pelajari sekarang, dan dibilang mau konten fisik atau maya itu ya lebih amanan fisik daripada maya malah nyatanya. Soalnya kalau fisik gak apa-apa, tapi
banyak upload dan semacamnya itu jadi agak susah untuk booming dan mendapatkan revenue dari situ. Wah, oke. Mungkin ini kita bakal break lagi dan kita akan bahas beberapa pertanyaan di dari tamu-tamu kita, teman-teman kita pendengar nih. Ya, ini take over dulu nih. Silakan break. Oke, lagu berikut adalah Can't Make a Song by Beat Shobon dari Hatsune Miku. Wah, Enjoy. Hari ini wibu semua ini. Ikan hiu makan botol. Amin. Enjoy. Oke, kembali lagi Talking Session bersama gue Dani dan host gue Denoy. yang akan menemani kalian membahas topik menarik di malam hari ini. Gue tadi langsung lari soalnya lihat durasi itu lagunya. Gue ambil air minum, haus banget gue. Tapi ya ini kan udah membahas kayak platform komik dan fisik dan maya dan semacamnya. Dan kita juga dapat beberapa pertanyaan yang menarik nih dari para pendengar nih. Gue capek lari. Oke, Mas Esa, halo, masih di situ Mas? Masih. Yo. Nah, ini Mas, pertanyaannya lumayan agak nyentrik yang pertama nih. Tapi Boleh. Jatuh bangunnya Reon ini pernah dihadapin apa sih? Kayak pas membuat atau bekerja di Reon itu keluh kesahnya apa aja gitu? Kalau bagi Reonnya sendiri ya selama ini mungkin tantangannya kalau untuk komikus pemula atau komikus yang kalau dari segi editorial ketika mereka sedikit ibaratnya memaksakan gitu bahwa komik saya ini udah itu gitu. Tapi ya dari segi editorial Reon tuh masih nilai belum cukup untuk bisa kami terima untuk diterbitkan kayak gitu. Dan biasanya tuh kayak mereka ibaratnya kayak bebal dikasih tahu gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak mau komik gua harus rilis, ini bagus. Iya. Shonen style. Saya berpegang teguh pada Bakuman. Sorry cuy, tapi ini kan ada preference gitu. Tapi enggak, ini komik saya bagus, tapi enggak gitu. Tapi kan ini enggak harus rilis. Ya Allah, komik lu kayak Naruto doang. Ya more or less kayak gitulah. Terus kalau misalnya dari Reonnya sendiri jatuh bangunnya apa ya? Mungkin kayak ya Reon juga sering berpartisipasi di event-event dan bahkan Reon juga sudah sering ngadain event-event. Jadi kayaknya sih belum ada jatuh bangun yang signifikan banget sih. Ya, yang negatif mostly yang positif ya gitu. Bangun terus gitu. On terus ya kayak Reon, jangan cuma cek. Iya. Kalau ada off-nya Reon lagi ya. Kalau ada off-nya langsung on lagi. Jadi re-off. Nanti kalau mau di Reon lagi gitu. Dan jangan lupa cek Reon di www.reonites.com ya. Reoncomics.com gitu. Iya, paling apa ya? Kalau diingat-ingat lagi kayaknya sih so far nggak ada ya. Mungkin ya. Belum ada drama gitu ya atau belum. Nah, itu juga salah satu ini sih. Salah satu ketika saya juga masuk ke Reon gini, salah satu syarat dan kebetulan ya yang masuk Reon tuh nggak ada yang drama gitu. Even komikusnya juga pokoknya kita paling anti banget ya sama komikus yang drama gitu. Contohnya nggak mau sebut tapi itu salah satunya 304. Tahu lah. 304. Udah tahu lah kalau gue bilang. Kayaknya sih dulu ini juga ada ini Reon sih gitu. Tapi enggak, ini kita background aja. Tapi pada akhirnya ya tidak berlanjut dan akhirnya komiknya dilanjutkan oleh temennya gitu. Komiknya udah terbit sekarang tuh di majalah juga. Udah selesai satu arc juga kalau nggak salah. Alhamdulillah nggak dipaksa ending ya kayak. Enggak sih. Enggak sih ya, biarin aja lah dia mau main di mana juga, mau dari korban baru ya udahlah apa. Enggak ada namanya. Iya, soalnya ini kayak di platform mana berarti ini ya. Tapi ya tahu. Soalnya soal drama di studio saya pun yang kayak contohnya server ini di powered sama studio saya itu Ivan Win Studio. Peraturan pertama kalau mau join jadi
karyawan atau member Hmm. itu jangan pernah memjoini drama maupun yang Betul. baru ke depannya atau yang di belakangnya ada drama. Soalnya kalau udah ada drama background Waduh, bisa susah tuh. nggak bisa masuk. Betul. Intinya Contoh kayak sih film ya Borat, jangan macem-macem lah. Jangan cari masalah dan jangan bikin masalah juga gitu kan. Dan so far kalau dari founder waktu itu bilang ke saya ya selama ini yang masuk Reon itu ya yang dan bisa bertahan itu ya yang baik-baik semua anaknya gitu, termasuk komikus-komikusnya gitu. termasuk Mas Esa gitu ya. Iya, Alhamdulillah. amin. Bisa Kapan lama resign? sini. Nggak. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Mau sampai 10 tahun ke depan lah, guys. 50 tahun ke depan ya. Amin. Oh, Sampai Reon anniversary, yoi. Yoi. Oh berarti nanti kalau Oke. anniversary, kalau udah anniversary 50 tahun, 50 rilis itu bakal 50. berhenti ya. Oh enggak, 50 tahun Reonnya bukan majalahnya. Oh iya. Kirain. Yoi. Setengah abad. Setengah abad tetap di Reon, yoi. Hmm. On banget loh. Loyal banget. Tapi ya banyak ya, dan itu mostly kalau Reon itu nggak ada drama dan sama sekali. Saya juga dengar itu pernah muncul di CF, di NCT, Alpha ID. Itu Betul. Iya, jadi semua Reon event ini yang juga Reon ini sering bekerja sama partner event-event atau sering mengisi event-event, terutama kayak Komifuro gitu kan, sama Enichishai, sama kita tuh biasanya juga hadir di AVA gitu. Dan sebenarnya tahun ini nggak ada tahun ini. iya, harus online sekarang. Iya betul. Dan Reon ini juga udah yang kayak tadi saya bilang, Reon ini juga udah sering ngadain event sendiri juga namanya Comic Fest ID gitu. Pertama kali Comic Fest ID ini diadainnya di Smesco tahun 2016. Sebelum itu sebenarnya ada satu lagi sih eventnya Reon, yaitu apa ya tuh, pokoknya kayak semacam Reon Fest gitu. Dan itu ada di waktu itu kita ngadainnya di Depok, di Depok Margo City Square kalau nggak salah. Di situ. Nah, tempat lu take over. Waktu itu saya belum jadi karyawan, dulu saya waktu itu masih datang aja, dan itu event emang khusus untuk komikus Reon doang gitu, dan cosplay Reon doang. Dan kayaknya waktu itu pertama kali mengundang cosplayer dari Filipina, Liwi itu yang jadi Rama itu. Wah, nggak kebayang itu khusus cosplay yang Reon dia. Wah, ada yang cosplay Kamen Rider sama Naruto, keluar, jangan nggak di sini. Iya, soalnya kalau nggak salah dilombain juga cosplay karakter komik Reon, terus menang dapat hadiah gitu. Ada yang cosplay Galoman 2-3 biji, ada yang cosplay karakter komik Tower, karakter Budi gitu kan. Iya. Dan banyak juga itu yang paling saya suka itu Galoman, soalnya saya ya suka tokusatsu, apalagi kostum desain itu, dan jujur Galoman itu keren banget kostum desainnya. Simple tapi ini tetap menarik gitu, mencolok banget. Iya, dan yang Galoman itu juga menariknya sebenarnya villain-villainnya itu kayak mengadop dari platform sosmed, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, kayak gitu. Twitternya toxic gak itu? Ada evolution. Twitternya ini dia kalau mau villain Twitternya itu dia punya banyak tangan gitu, jadi kayak punya banyak akun konengan gitu. Wah, dan senjatanya semacam burung metalik raksasa gitu. Wah, burungnya. Iya, burung Twitternya. Burung Twitter. Aduh. Bukan burung yang lain. Iya. Wah, emang ya Twitter namanya seram-seram ya. Mungkin jelaskan dari film tadi, mungkin Facebook kayak gimana, Mas? Apakah ada bakal TikTok juga nanti? Nah, kalau misalnya masih lanjut terus, mungkin bisa muncul Facebook sama TikTok kali ya. Wah, TikTok sih. Nah, TikToknya yang goyang gitu. Kalau TikTok nanti dia bisa pakai filter yang kayak angin puyuh gitu, atau filter yang apa? Yang kayak ada posisinya dari kanan atas, dari bawah. Ada face tracking ditembakin sama hati-hati sama misil gitu. Boleh, silakan kumpulkan ide, nanti saya kasih tahu ke autornya ini nanti TikTok tuh begini gitu. Siap. Tapi ya itu juga bisa jadi tempat kalian untuk ngasih ide nih buat Mas Esa dan Reon nih. Iya, bisa. Misalnya kalian merasa kayak Komik Galoman nanti munculin ini dong, villain TikTok kayak tadi misalnya, atau apa.
Nah, itu di mana Mas Boleh, volunteer-nya gitu? Ya Wah, bisa, pintar kalau banget ini. sekarang bisa bisa di iniin aja ke saya, atau misalnya kalian join ke grup Facebook di grup Reon Nights. Di situ kita sering banyak Reon Nights yang diskusi, dan itu grup itu biasanya diisi rame dengan yang ikutan kontes Dwi mingguan, kontes Senin fan art dan Kamis komik. Jadi kayak setiap hari Kamis, setiap 2 minggu sekali kita ngadain kontes Kamis komik. Itu kayak bikin komik strip satu halaman aja, terus nanti bisa dapat hadiah uang tunai gitu misalnya. Bisa dapat hadiah uang tunai per 2 mingguan gitu, atau bisa juga ikut kontes Senin fan art. Jadi nge-fan artin karakter Reon dengan tema khusus setiap hari Senin. Itu tuh juga bisa dapat uang tunai juga. Banyak kok yang ikutan gitu. Kalau mau ikutan biar makin ramai, dan tentunya bisa dapat hadiah uang tunai juga bisa Tuh, gitu. duit. Saya paling suka kalau soal Betul. duit nih. Paling suka saya. Wah, mata duitan banget. Tapi ya, banyak banget ya. Dan juga ini soal mau informasi tentang Reon bisa dicek di Studio Sharing, saya sudah post di situ. Dan juga mungkin Betul. Bos kalau ada update soal Reon silahkan DM saya atau mungkin post sendiri. Nanti kita taruh di situ aja. Boleh. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Wah, panjang banget ya itu. Nah, ini pertanyaan menarik sih soal kayak Reon ini. Pernah nggak sesama kreator di Reon berantem soal sifat karakter komik yang mau dibentuk atau dirubah di tengah komik ini yang sedang berjalan gitu? Kayak mungkin pas di tengah ini karakternya seperti ini, pas mau di depan ada yang berantem, bagusnya kayak begini sih, coba ubah kayak gini. Nah, dia nggak setuju atau semacamnya gitu. Kalau misalnya dari Kan ini drama tadi di luar Reon nggak ada. Nah, apakah di dalam ada drama, guys? Kalau misalnya di saya sih, kan saya juga menghandle beberapa judul juga ya gitu. Jadi kalau diri kita tuh sebelum dibikin untuk digambar, biasanya sih kalau saya bakal minta sinopsis sama plot point singkat. Jadi kayak misalnya sinopsis garis besarnya tuh kayak apa ceritanya, dan kalau bisa ada plot point-nya gitu. Plot point ini misalnya komik ini season 1 akan terdiri dari 6 chapter, dan 6 chapter ini tuh masing-masing chapter tuh ceritanya akan seperti apa gitu. Dan kalau bisa sebelum itu justru karakternya juga harus sudah di fixkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi nggak ada yang nanti misalnya di tengah-tengah mau ganti sifat karakter gitu kan, karena udah ada draft ceritanya gitu yang udah kita setujuin gitu. Kalau misalnya nanti si karakter A ini in the end misalnya dia akan bisa mendapatkan pedang yang dia buru selama ini kayak gitu kan, dengan apa gitu. Sebenarnya tapi kalau misalnya kalau misalnya itu secara logik bisa membawa cerita lebih menarik dan bisa masih acceptable gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak nonsense, tahu-tahu di tengah-tengah dia jadi edgy lah, ngebunuh semua teman-temannya kayak gitu kan, kayak buat apa gitu. Iya, kayak tiba-tiba oh halo semua apa kabar, terus episode selanjutnya gue bunuh dulu semua. Iya, soalnya kan kayak sebelum misalnya nih prosesnya misalnya kayak komikus A, dia majuin konsep cerita, terus dia upload satu chapter itu sebagai porto atau contoh komiknya dia yang udah fix, yang udah final dalam kualitas final gitu loh. Jadi kalau dari editorial, dari finalnya kayak ini oke sih, gambarnya masih cocok lah sama kita, ceritanya kayak gini, oke gitu. Dan kita udah diterima, baru akan dibahas satu season ini 6 chapter tuh ceritanya mau kayak gimana gitu. Jadi nggak kayak misalnya udah diterima nih, ya udah bikinlah satu chapter, nanti editor ngelihat di akhir-akhir, nggak kayak gitu. Jadi nggak kayak ide-ide langsung muncul aja gitu, langsung intinya semua di planning dari awal dulu, dan nanti alurnya bakal disentuhin dengan planning di awal tadi. Betul. Jadi nggak kayak setiap chapter kita akan mendapatkan surprise, wow kenapa ini mati gitu kan, nggak kayak gitu. Seperti suatu tidak boleh disebut lah. Iya, jadi kayak ini kenapa gitu. Jadi kayak harus bikin komik tuh bukan cuman sekedar
idealisme dan passion, terutama ketika sudah mulai terjun ke industri. Dalam artian tuh sudah berhubungan dengan penerbit komik yang tentunya bisa sama-sama mengharapkan apa ya, sama-sama mengekspektasikan profitnya dari sebuah cerita yang menarik gitu. Jadi mesti di mesti disamakan persepsinya juga bahwa karya yang sudah bekerja sama dengan penerbit itu adalah produk gitu loh. Dan gimana produk ini harus bisa perform well lah. Dan itulah dengan begitulah berapa ya, bekerja sama dengan editor, bekerja sama dengan penerbit gitu loh. Jadi nggak cuman idealisme aja gitu. Intinya semua udah ada kerjasama dari awal dan semua setuju dengan planning di awal gitu. Jadi ada diskusi dan setelah diskusinya udah fix bakal dijalankan dan dengan diskusi itu segitu jalannya. Jadi gitu ya. Oke Mas. Nah masuk ke pertanyaan ketiga. Banyak lumayan untung. Din, lu nyadar gak sih? Tumben pertanyaan dari pendengar kita ini berbobot semua. Jarang loh. Jarang pendengar kita waras gitu. Biasa nggak waras semua, ngebully hostnya malah. Waduh. Oh ya, bully hostnya wajib. Boleh dong itu. Ayo kok boleh? Kok boleh? Ayo guys, tanyanya yang membuli. Wah, yang dibully gua lagi. Tapi ya pertanyaan ketiga. Makanya jangan ngasih kartu dong. Tapi ya, nih pertanyaan kita ini, di publisher Reon apakah ada sering kejadian buku, komik, dan majalah yang senimannya publish lagi sama orang lain, jadi secara bajakan agar bukunya murah gitu. Kalau pernah terjadi, apakah tanggapan orang-orang yang mempublish kembali secara bajakan? Soalnya bajakan sangat merugikan bagi penulisnya dan publishernya. Jadi ini menggunakan kayak copyrightnya gitu. Apakah pernah ada di re-upload dan semacamnya gitu? Kalau re-upload kayaknya belum pernah sampai yang apa ya, belum pernah sampai ada yang kayak bajakan versi murah gitu loh, yang emang sengaja ngebajak komik Reon. Kayaknya sih so far belum pernah ada ya gitu. Setelah sepengetahuan saya juga selama di Reon dan sebelum di Reon gitu. Kalau misalnya soal re-upload sih kadang nemu gitu di Facebook ada yang nge-share misalnya kayak Galomen tapi dengan bahasa Thailand semacam itu gitu. Quote on quote translate, padahal itu iya lisensi dan ada izin juga. Iya betul. Saya biasa sering juga lihat ini, agak kesal dengan fanpage di FB atau di platform manapun yang mengupload komik tanpa izin dari kreatornya. Jadi dia cuma, padahal mereka kayak, kan aku udah translate ini, ada kerja juga, jadi ini at least aku ada usaha untuk men-share ini dengan orang lain dan biar orang lain tahu juga kan nggak apa-apa kalau uploadin. Ya harus izin juga, boy, harus izin juga. Betul, itu kadang-kadang kalau yang kayak gitu ya tujuan mulia yang tidak mulia, tujuan mulia dengan hina gitu. Jadi kayak nggak gitu juga. Kalau misalnya betul, kalau misalnya mau membantu kreator, mau membantu agar komiknya bisa dikenal orang banyak ya promosikanlah karya aslinya agar kreatornya juga bisa dapat support langsung kayak gitu. Karena soalnya nanti bilangnya kayak translate komik-komik ini gitu. Nah, like, subscribe dan di channel gua gitu semacam. Ya salah, harusnya subscribe di tempat lain. Itu betul. Betul, cuma kayak ya kan saya udah capek-capek translate biar banyak yang baca gitu. Siapa yang nyuruh juga dari awal? Iya, lu nggak izin. Itu dia. Siapa yang nyuruh bener tuh? Iya, maksudnya malesnya itu kayak at least kalau perlu izin, oke, masuk akal gitu, ada atau dia komis gitu. Komik gua mau share di sini, bisa translate gak? Gua bayar segini. Itu baru. Iya, misalnya kayak dari Reon Komik sendiri gitu ya, yang memang ini translate dan itu juga kan ada perjanjiannya gitu kan. Kalau cuma translate doang ya udah translate doang, bukan berarti lo boleh mempublikasikan juga kayak gitu. Macam itu. Jadi kayak ya tolong ya next time kalau ada republish atau reupload yang mau ada diubah dikit, mungkin translate atau mungkin kayak lebih di recolor gitu ya, diwarnain lagi gitu, ada yang cuma komik hitam putih. Yeah. Please stop, get some help. Stop it, get some help. Stop it, get some help. Oke, dan pertanyaan yang keempat ini lumayan bicarakan soal cara kerja Reon sih. Kayak di dalam Reon Comics itu proses kerjanya kayak gimana, dan ini katanya proses komunikasi artis, writer, editor kayak gimana sih? Ya, proses komunikasinya ya dari awal sampai upload gitu.
Dari yang tadi saya bilang, biasanya kalau di Reon itu kan, komikus itu, ikut program kita Get Publish. Jadi di website dia upload komiknya 1 chapter, udah harus dengan final condition the best that you can do di situ untuk meyakinkan kami di Editorial Comics. Terus juga menulis sinopsis cerita, menulis premis, logline dan sinopsis. Jadi kalau premis itu kayak inti ceritanya tuh, inti utama dari cerita ini tuh apa, misalnya kayak bola adalah teman kayak gitu misalnya kan gitu. Terus logline-nya ini seorang iya, bola adalah teman. Terus logline-nya seorang anak SD yang bisa menendang mengeluarkan burung elang kayak gitu misalnya kan. Terus kayak seorang anak yang menendang anak lain gitu yang dianggap teman gitu. Hei kawan, das gitu. Iya, terus sinopsisnya ya baru Tsubasa adalah bla 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 kayak gitu. Disebut mereknya. Disebut. Di Tsubasa gitu. Jadi dari situ Nah, dari situ editor juga bisa, pertama editor itu bisa menilai kualitas final dari gambar komikus tersebut. Terus yang kedua adalah susunan ceritanya, ini menarik atau enggak gitu. Atau kayak misalnya ini udah pernah ada gitu, atau ini terlalu klise dan semacamnya gitu. Gitu. Nah, terus nah kalau misalnya dari situ editor tertarik, editor menghubungin, nah baru akan ada pembicaraan lebih lanjut gitu. Misalnya kayak ini nanti kamu kita tertarik untuk menerbitkan komik kamu dalam satu arc itu 6 chapter. Nah, dalam 6 chapter ini coba kamu bikin plot point atau chapter point. Jadi chapter 1 sampai 6 itu isi cerita tentang apa aja, terus karakternya siapa aja yang akan muncul, kayak gitu. Ntar kalau dari situ udah fix sama editornya baru bikin storyboard atau name. Nah, dari situ dari chapter 1 nih namanya kayak gini, ntar editornya ngasih input, oh ini coba adegan ini dibuat misalnya ini kan action nih, panelnya dibuat lebih besar lah atau apa yang biar lebih impactful, atau kayak misalnya ini balon katanya arah bacanya nggak enak nih, masa orang yang di kiri balonnya di kanan duluan kayak gitu. Anything yang bisa make sure komiknya itu readable gitu. enak dibaca, readable, menarik, dan semuanya lah gitu. Itu harus sudah dikonsepin lebih dahulu. Betul. Nggak ngebosenin, nggak kaku, panelnya nggak bikin orang bingung baca dari mana, kayak gitu. Ini karakternya kok di atas malah bubble-nya di bawah ya? Kok lah? Iya, ini kamu mau sok-sokan bikin komik Deadpool atau gimana gitu yang breaking fourth wall setiap saat gitu kan. Nggak gitu juga. Kayak ini jangan baca komik ini atau semacam di webtoon itu kan itu breaking the fourth wall banget itu. Iya, itu betulnya borderline antara fourth wall atau ya marketing stunt aja gitu. Dan terakhir gimana? Nah, terus habis dari situ kalau udah bikin name, terus ya udah di-okein sama editor, terus bikin versi line art-nya. Kalau di-okein langsung finishing, toning sama finishing. Terus kalau udah gitu nanti biasanya editor juga akan mengecek dialognya gitu loh, biar nggak ada typo dan atau kayak penyederhanaan kalimat kayak gitu biar lebih enak dibaca dialognya kayak gitu. Nggak terlalu baku tapi nggak terlalu formal juga gitu. Misalnya komiknya gitu. Betul, misalnya kayak adegan pertarungan pertarungan berandalan sekolah kayak suzuran gitu tapi ngomongnya baku, kamu hendak ke sini, kamu hendak kemana? Langsung kayak turn off gitu kan, mau berantem apa mau bertamu nih gitu. Kamu ya gimana ini teksnya preman gitu, kok formal banget ini. Iya, awas minggir kamu, aduh. Anak pesantren mana ini yang tahu kan? Makanya kan nggak enak gitu, jadi juga disesuaikan kayak gitu. Buat tendang lo ya, aku akan tendangmu ya, udah gitu. Sopan. Jadi gitu dari proses interview dan proses proses kayak mengurus lining art dan malah kayak proses cerita, proses kayak ini mau di berapa season atau apa saja yang dijelaskan di chapter awalnya atau di season awalnya dan akhirnya betul.
ke editing, coloring dan semacamnya, akhirnya dirilis ke publik Betul. seperti itu. Betul. Jadi biar apa ya, biar komiknya itu pada saat rilis ya sudah memang benar-benar ready gitu loh. Iya. Nggak ada yang ketinggalan dan juga sudah sudah dibantu agar bisa lebih menarik gitu. Iya, Kadang Mas. ada yang kadang ada yang komikus yang mungkin menurut dia ini sudah menarik dan agak tidak membutuhkan banyak masukan dari editorial atau gimana ya. Itu agak sulit juga gitu karena ini kan ibaratnya apa ya? Nggak tinggal Ibaratnya kerja sayanya gitu. Gue kerjanya apa di sini kok komiknya nggak ada gue butuh gitu. enggak, soalnya kan tugasnya editor itu adalah memastikan produk yang dia editorin itu bisa profitable gitu loh. Bisa orang suka dengan komiknya dan harapannya orang kan membeli gitu kan. Kalau misalnya misalnya kayak pokoknya saya sudah percaya dengan cerita saya, Run Komik hanya butuh mempercayai saya dan menerbitkan komik saya, ini pasti akan terjual laku ya. Kalau misalnya karyanya doesn't speak for itself dan cuman dari bacotan doang ya nggak bisa gitu. Gitu kan misalnya kayak Jangan omong dulu gitu. iya betul, jadi tunjukin dengan karyanya gitu, tunjukin dengan ceritanya, ini harus bisa dibuat menarik gitu. Kalau cuman asal percaya ya, emangnya kita siapa gitu, Iya. emangnya kekuatan Nakamatachi akan membuat komik ini bisa terjual ya nggak gitu juga kan. Jangan sampai komiknya diterima aja tapi nanti di endingnya dipaksa-paksa gitu kayak Iya. Oke, lanjut. Nah, tapi ya udah Jangan banyak sampai yang kayak belajar. gitu. Jangan sampai kayak gitu lah, jangan pernah menipu fans kalian. Tuh. Oke, gue terlalu menyinggung kayaknya, terlalu menyenggol seseorang. Nanti mungkin kita break dulu dan mungkin di ending ini bisa dijelaskan Reon bakal apa ke depannya itu. Apakah ada event atau semacam, mungkin kita bakal ceritakan di sesi terakhir sebentar. Oke, Din, silakan take over DJ. Oke. Lagu berikut adalah dari KDA berjudul More dari League of Legends. Enjoy. Makan tongkol pakai sabu. Diam. Oke. Selamat malam dan selamat datang di Talking Session. Selamat datang kembali di Talking Session bersama gue Dani dan host gue. Dinoy. Kenapa ketawa? Yang akan menemani kalian membahas topik menarik di malam hari kalian. Tapi ini udah membahas banyak banget soal Reon Komik, soal platform baca yang fisik dan yang maya dan semacamnya. Nah, untuk ending, untuk penutup, pasti mau kayak masa depan Reon kayak gimana dan mungkin proyek kedepannya kayak gimana nih, Mas? Mungkin ada kedepannya mungkin ada komik di webtoon, ada kayak proyek-proyek besar kayak event mungkin. Ada event online di Zoom atau semacam. Soalnya banyak tuh event-event online kayak meetup atau mungkin event online betul. gitu. Apa, Mas? Silakan. Ya, kalau untuk yang dalam waktu dekat ini kita bakal ada event online. Sebenarnya ini udah lewat sih pendaftarannya sih. Jadi nanti di tanggal 14 dan 15 November teman-teman bisa lihat di situs jakten.com, www.jakten.com, dan di sana akan ada penilaian dan pemilihan pemenang untuk lomba cosplay fest. Jadi Reon ini bekerja sama dengan Jakten untuk mengelola lomba cosplay dan kita ngadain 2 kategori yaitu low cost cosplay dan single cosplay performance. Wah, Din, low cost cosplay Din, favorit lu tuh. Wah, boleh tuh. Iya, bisa lihat-lihat nanti keunikan dari dan kekreativitasan para pesertanya. Wah, Oren wignya nanti pakai kantong plastik warna pink gitu. Iya, Oren tuh sebenarnya kan kucing kardus kan dalam itunya kan. Jadi dia dibuat dari kayak boneka kardus gitu. Terus juga selain itu kalau untuk rencana Reon ke depannya ya tentunya Reon masih akan tetap menerbitkan komik cetak dan juga sambil beradaptasi kita juga akan mempublish dan merilis komik-komik untuk platform online atau digital gitu. Kayak yang baru saja kita lakukan adalah kerjasama dengan platform komik webtoon, Line Webtoon. Kita menerbitkan komik Me versus Big Slacker Baby di situ. Ada ya? Udah ada sekarang, bisa dicek di Webtoon ID gitu. Let's go, gua nggak perlu beli. Yes, enggak. Silakan dibaca gitu. Jadi ada pakai sistem daily pass kalau nggak salah gitu. Bisa langsung semua episodenya udah ada dari volume 1 sampai 3 gitu.
bisa dibaca di line webtoon. Dan kalau teman-teman mau memiliki buku komik cetaknya, buku komik fisiknya dari 1 sampai 3, teman-teman bisa ke tokopedia.com/reoncomics, itu teman-teman nanti bisa beli komiknya di situ dan juga bisa pre-order komik Mixcracker Baby yang ketiga. Gitu. Dan Mas, itu salah satu rencana Reon Comics juga ya melisensikan komik-komik Reon ke berbagai platform di berbagai belahan dunia gitu. Dan Nah, kedepannya selain tentunya kita juga akan memproduksi tidak hanya komik cetak, tapi juga harapannya juga memproduksi komik digital, terutama untuk platform webtoon seperti itu. Nice. Nah, Gitu. selain komik dan bacaan, apakah bakal ada musik lagi atau mungkin kayak live action lagi gitu? Soalnya kan tadi musik udah ada, live action udah ada. Apakah bakal ada lagi gitu ke depan? Kalau saat ini sih saya belum tahu ya, karena biasanya kan yang punya planning seperti itu kan para founder di Reon Comics gitu. Pak Bos. Jadi para Pak Bos yang biasanya punya planning mau ada apa gitu kan, terutama kayak mau ada event atau mau produce video musik klip yang baru atau misalnya mau produce web series baru seperti itu. Dan kalau untuk saat ini sih paling ya dengan di tengah situasi pandemi ini ya tujuan utama kita ya agar tetap produce dan survive gitu loh. Jadi biar kita juga tetap bertahan bahwa Reon Comic itu memang untuk saat ini adalah penerbit komik Indonesia yang dengan pertumbuhan yang paling cepat dan paling besar. Iya, betul. Dan so far Reon Comic ini satu-satunya penerbit komik yang sudah melisensikan konten komiknya ke luar negeri yang paling banyak gitu. Karena kebanyakan platform, maaf nih, tapi platform yang lain sayangnya ya menghilang. Iya, termasuk yang dulu saya juga pernah di situ juga. Tuh. Kita mau sebut tapi kita tahu sih. Gak enak soalnya mengenang banget gitu, nusuk kalau diangkat lagi gitu. Iya, tapi ya udah, maksudnya ya saya cukup senang juga sih bisa bertahan sampai segitu gitu. Terutama dengan Reon, makanya kenapa saya ada di Reon, karena juga saya pengen sebagai komikus sendiri juga saya pengennya biar komik Indonesia tuh bisa bisa bertahan dan maju pesat sih gitu. Dan ini itu juga hobi Mas juga gitu, dan ini freelance awalnya kayak menghasilkan banget gitu. Iya, awalnya ya bikin komik di Facebook sama teman-teman, terus akhirnya juga kayak kapan ya gitu komik Indonesia bisa semacam paling enggak menjadi tuan rumah sendiri di negeri sendiri lah gitu. Soalnya ya kalau dilihat dari dulu kita di zaman komik, kayak dari penerbit komik pertama misalnya kayak Koloni gitu kan. Wah, disebut. Ya. Disebut jangan. Ya itu kan belum ada kan waktu belum ada gitu loh. Nah dari zaman itu terus mulai berkembang penerbit komik lainnya dari cetak, dari online, terus mulai muncul platform webtoon. Kayaknya sekarang udah pesat banget sih, dan justru malah sekarang harusnya para komikus itu nggak kesulitan lagi untuk nyari platform atau penerbit komik gitu, karena sekarang sudah banyak. Reon gitu. Betul, terutama ada Reon gitu. Dan Reon ini juga masih terus mencari komikus muda berbakat yang memiliki karya yang kece badai yang bisa diterbitin sama kita kayak gitu. Mau komik yang terkenal di Reon aja. Betul. Pengen komik kamu diterbitkan ke Korea Selatan ya, ayo gabung ke Reon Comics. Betul. Ini udah kayak mau kuliah gitu ya. BSI aja. Bukan sebut merek Tapi ya terima kasih Mas sudah join kita hari ini Mas. Wah, sama-sama. Banyak banget. Sama-sama nih dengan ini ya, maksudnya banyak banget ya handle-nya. Iya. Ini belum berespon, ya Allah, please. Iya. Ya tapi untungnya ya dengan bidang ini ya bisa Reon itu biar semakin dikenal oleh para ilustrator baru, para komikus baru, dan hopefully kalau misalnya pada tertarik untuk mencoba menerbitkan komik di Reon, kita sangat welcome banget kayak gitu sih.
Wah, banyak ya. Terima kasih, Mas. Nah, ini kalau Iya. kalian juga mau cek update soal studio di sini kayak Lentera Nusantara, Ponimu dan juga Reon terutamanya, kalian cek bisa di hashtag sharing studio. Di situ bisa kalian cek update-nya. Gue bakal upload beberapa dan mostly lah update tentang studio-studio yang udah jadi tamu di Talking Session Creative International Community ini. Wah, Mantul. makasih banyak ya, Mas. Ya, Sama-sama Mas Dani, Terima Mas kasih. Dinwi, thank you udah Ya, undang Reon sama-sama juga. Comics, thank you udah ya. ajak ngobrol Ditunggu di update-nya, tema yang Mas. sangat menarik. Siap-siap. Nanti juga saya akan di server ini, di CIC ini juga akan sharing-sharing mengenai Reon Comic ke depannya di studio sharing ya. Iya, nanti Iya. DM aja, Oke. Mas. Kan ada FB Siap, saya, siap, nanti siap. DM. Boleh, Oke, boleh, saatnya boleh. closing. Nah, Din, kan ini udah Reon dan semacamnya ya kita. Ini kedepannya kita bakal apa ya topiknya? Apa tuh Den? Apa tuh Den kira-kira Dan? Makanya baca chat. itu udah ada. Nah, hari Selasa nanti kita akan mungkin membahas soal before after pandemi nih. Soalnya itu gua rasa banyak yang berubah sebelum pandemi ini dan setelah pandemi ini. Kayak mungkin hobi-hobi baru orang dan kepanikannya udah mulai meredah. Tapi gagal gimmick guys, bacot. Tapi ya itu kita akan membahas soal seputar pandemi sekarang, kayak kepanikannya udah mulai menghilang padahal sekarang udah banyak banget gitu yang masih meningkat di hari-hari dan per minggunya. Oh, Tapi iya. orang masih Jelas, kebal jelas. gitu. Tapi ya kita akan membahas di hari Selasa nanti. Dan juga jangan lupa ajak teman kalian join di Creative International Community ini, yang dimana kita akan membuat perubahan besar di Desember nanti. Jadi mungkin kalian lihat server ini desainnya kayak masih jelek cuy. Kita bakal berubah semua dan mungkin bakal lebih rapi lagi, dan juga podcastnya bakal lebih seru lagi ke depannya. Jadi oke, kita signing out dulu deh. Gua Dani signing out. Dan gue dan Dinoy signing out, dan ada lagu terakhir sebagai penutup. Ardhito Pramono, Bitter Love Request dari Albert. Sampai jumpa di Enjoy. Talking Session selanjutnya. Bye-bye.